Yang ketiga, ibu-ibu dan ketiga-tiganya ya. Pertama, kita tidak tahu kapan ajal sampai. Kedua, kita banyak kesalahan. Ketiga, Allah itu sangat cinta kepada kita. Maka diingatkannya kita untuk segera minta. Nah, orang minta ampun tadi kan orang masalah tuh. Tapi Allah memberitakan, asalkan engkau berbuat baik, sesudah itu wa jannatin arduhas samawati wal ard. Saya sediakan untuk tempat tinggalmu surga yang seluas langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa-baso, basa-bataga tampak nandari koto baru lah lamu ati dek taraga malam kini baru bertamu. Semoga jemaah sehat semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahu azim. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu. Di balik keampunannya disediakannya surga seluas langit dan bumi semata untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitunya orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Seterusnya, orang-orang yang mampu meredam kemarahannya. Selanjutnya, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kausar, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kita muliakan Bapak Sekcam. Hebat ini ya Bu. Yang baru di tangan saya ini. Terdengar ke belakang? Kalau tidak terdengar ke belakang, saya sangat kasihan. Dari Buki ibu lah turun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dake lah datang. Ternyata karena masjid kita ini besar, jamaahnya banyak, tidak muat juga. Duduk di belakang, pengeras suara tidak jelas, itu garam habis samba nak lama, arang tandeh basi binaso. Talambe mengadang lambik mata, surui kebarehnya tak namut, dikato lontong alun jadi, dikato nasi lalu ya. Kalau terangah ke belakang, Alhamdulillah. Yang kita muliakan Bapak Lurah Kelurahan Perana beserta seluruh jajaran beliau yang membantu beliau di kantor untuk menjadi pelayan masyarakat. Jadi semua petugas itu pelayan. Maka layanilah masyarakat dengan baik. Karena Bapak yang jadi pelayan itu digaji jopitih masyarakat. Iya enggak? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kami hormati pegawai SARA. Mungkin sama jadi mudik go alim ulama, pegawai SARA. Alim ulama cadik pandai nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua. Tahu dihalal dengan haram, syarat dosa dengan batal. Aye janih tapian suci minuman anak di negari. Mudah-mudahan beliau alim ulama ko bau umur panjang. Amin. Kemudian dan dihormati Nini mama urek tunggang pucuk dan boleh di negari dahan rampak daun naripun jopusako. Putih lade buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan badahan cupak jo gantang barantiang bari balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Maka beliau disebut niniak mama. Semoga sehat walafiat. Kemudian yang kami muliakan ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu Wirid Yasin, ibu-ibu Majelis Taklim, dan termasuk juga ibu-ibu Kapalo Julo-Julo. Kesemuanya itu kita ikat dengan nama Bundo Kanduang limpape rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan ko awih tampe minta aye ko lapa tampe minta nasi. Ambam puru aluang bunian urang nan duduk jo sukatan kaunduang-unduang ke Madinah ke Payuang Panji ke Sarugo. Itulah ibu-ibu Bundo Kanduang. Pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang ibu-ibu batinggang setitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau. Harum setahun perjalanan. Dek pandai ibu-ibu batanak puntuang dielo disuruti bakayu kelupa pisang masak la nasi jugulainya. Kok tamakan diraso nasi kanyang lah urang sa Indragiri Hulunya. Kok tak cubo jo raso gulai ampe tahun tainda lapa limo musim taraso jo lamahnya. Itu nanamo cubo makan tadi di rumah dun sana ambo ba mengko dun sana beliau sabako jo ambo. Ayahnya orang Sikumbang, ayah ambo orang Sikumbang pula. Induknya Perusia ya ambo laki-laki. Ya kan? Disuruh di Allah, digerakkan di Allah di rumah beliau ambo makan. Nama kampung beliau Padang Taruk, kalau dipakai tek lain namanya Jorong Mancuang. Lain dapat pantun Mancuang kau. Habis ada tunjukan malam.
Sultan Saidi Padang Taruk Baparak Karimbo Mancuang pandai menanam bijorumin tampak nendari bukit duo. Oh intan pudi ameh nanelo bawalah tompang ameh lancuang niat nak samo jadi cincin untuk dipakai selamanya. Jadi kalau dimudiak pantun tu sindiran saya Pak. Itu sebenarnya orang kanati pantun tu Pak. Orang jatuh tapi nyorandahan dirinya. Intan pudi ameh nanelo bawalah tompang ameh lancuang. Lain tahu ameh lancuang? Imitasi. Nyo kuning nyo tapi karena palu hanya hitam. Orang ada je nama dia itu. Lagak 10 di tanah pada rai. Ada je nama dia. Mudah-mudahan bundokan doang bau panjang pula. Berhasil mendidik anak-anak kita menjadi generasi penerus yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin. Siapa nalulai? Oh pemuda. Anakku para pemuda dan pemudi. Kutiko kalian kalai anak kami mendoa kesadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi-nyisi awan lape ke langit 7 tingkek tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabu pinta boleh kandak balaku kalian lagi ke dunia ko. Guno coba dak kami gadangkan kaganti baladang lado. Guno nyo anak kami gadangkan kaganti badan kok tuo. Guno sam kandih diladangkan kaganti baladang belo. Guno nak gadih kami gadangkan kaganti amak kok tuo. Iyo tu. Anan iyo. Iyo pengganti ya. Awak. Mudah-mudahan anak remaja kita yang laki-laki menjadi bujang pasurau nan padusi jo jadi anak gadih pasurau. Bab itu sabok adojo awas atasa katonyo pindah selesai. Aduh, anak bujang langkisau. Aba anak bujang langkisau tu Pak Ustaz. Hati tersisi bak falapah jantuang bak jantuang pisang karut talingo kancah dipangek babana kampu kaki. Itu. Dia faham tu. Cuba ulang balik nande maco tu. Hati tersisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karut talingo kancah dipangek babana kampu kaki. Talingo kancah kalau kan pindah mendengar. Atunya. Lai tahu kancah. Lai nampak masak gulai kambing tua. Tu kancah baralawe talingonya tu. Pindah manda. Manda. Ipanggang orang dak asal dia. Tu kancah. Nan kedua namanya bujang pagurau. Itu siang malam menyandang gitar saya. Orang takziah di samping rumah maknya lagu gereja tua. Aku namanya bujang pagu. Rupanya di kelurahan Peranak. Anak-anak cucu ambo bujang pasurau sadon. Pengurus musaji anak muda. Pengurus tabligh akbar anak muda. Namanya pui ambo ke Padang anak muda. Bau kan tak nengai Allah ini. Jadi awak kalau lagai tahu diri salah. Ya kan? Lah banyak nane ele. Yang kami hormati para tuan guru, para habaib, seluruh ulama-ulama kita di negeri Melayu ini, dan mudah-mudahan selalu seia sekata sakacak sagama kita bersama-sama membangun daerah kita ini. Amin. Lah siap ambo hormati sadonya yuk. Walaupun ndak ambo baca itu Pak sajak tadi, kita tetap orang terhormat kalau kita taat kepada Allah. Itu untuk menggadang hati awak saya dibaca itu tu. Iya kan? Allahnya dibaca itu, tapi awak kurang aja. Anda ada gunanya dihormati. Iya kan?
Itu pembujuk hati awak, dan itu mau ulang-ulang kaji kita diajaran dek orang gaek di Minangkabau. Nah, jadi kita ndak mengaji malam kini do cerita miang. Anan ka kita cerita Ustaz, kalau mengaji ndak pandai boleh Pak. Biduk tirih pendayuang singke lawik sati rantau batuah sampan nambo sebilah papan badayuang sawetang pimpiang ndak mungkin sampai ke Subarang. Umur kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam. Suliklah ambo bercerita ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil selumpur ke menari, bahalu si foto ke pimpiang. Di kita ndak mengaji do bercerita mil. Tapi nak ambo sampai itu saya tak siapa mau tahu deh. Awak kalau ngaji. Yang kita hormati Bapak Kapolsek, Bapak Pramil, mudah-mudahan beliau sehat dan keamanan terjaga di negeri kita dengan bekerja sama dengan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Coba menunjuk sihat dan alun terhormati lah. Allah sadonya ya. Bapak tu nombor cik tu. Tali kayu panjang 9, orang mama PHT pelang, kanailah anak lumbo-lumbo. Minum air basuh tangan, makanlah kue nan taedang, jangan di paseraan saruknya. Atau Beko sudah mengaji saruk serak mensaji kok. Iya kan? Padahal orang yang duduk mendengar kaji pun tak perlu dia kiai sana kan. Otonya mogok. Kalau ambo tak ada oto ambo jalan dia dia bensinnya. Iko orang duduk gua dia aja kue. Tapi bahitulah tingginya basa-basi ibu-ibu kok. Iya kan? Dipersilakan bapak-bapak sebagai suaminya di rumah adalah saling menghormati, diberinya kue dan diberinya air. Mudah-mudahan jasa ibu-ibu dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Cerita malam kini, percaya nak baso kita ko banyak dosa. Bamang ko itu Pak Ustaz. Jan layawa Nabi Adam sebadosa. Ya. Bapak-bapak, ba'a jamaah kena sanang, aja itulah pengurus mencarian. Ba'a nang KTP pasang mi, ya kan? Cuma lah 3 tahun nambo kematian ini, tak ada jamaah pencarian. Bapak kau galak. Tapi ba'a nak kesanang di jamaah tunjuk urus deh Pak pengurus. Mudah-mudahan Pak pengurus kau panjang umurnya. Amin. Kaum muslimin, Nabi Adam berdosa Pak Ustaz? Iya. Malah kalau kita nilai bapak-bapak, ya kan, beliau itu kan Nabi sudah diampunkan Allah. Coba bayangkan beliau tinggal di surga. Seluruh makanan dipersilakan oleh Allah memakan. Tinggallah engkau bersama istri engkau di sini, makanlah segala yang ada engkau lihat, kecuali jangan engkau dekati pohon itu. Naci nan dilarang tu nan beliau dake. Itu Nabi Adam Pak, apalah Adam Smith. Nabi Adam bersalah. Tapi sekarang saya tanya kepada ibu-ibu, beliau kan suami istri, nama istrinya Hawa. Aba mulai dulu tu maka diciptakan Hawa. Yang mulai diciptakan itu Adam. Dari apa? Wa bada'a khalqal insani min tin. Dimulai kejadian manusia itu dari tanah. Jadi kalau orang bertanya siapa ayah Nabi Adam, siapa ibunya, itu tidak bisa kita menunjukkan.
Bagaimana cara Allah menciptakan Adam itu dari tanah? Itu tak perlu kita selidiki, Pak. Itu hak Allah. Kemudian ditiupkan roh. Nah, jadi setelah Nabi Adam itu selesai penciptaannya, ibu-ibu dan bapak-bapak nampak dinyo burung sepasang. Nah, jadi burung yang sepasang ini bercanda. Jadi kan Nabi Adam tidak ada teman. Maka di dalam hati saja dia berbisik, andaikan saya berdua pula seperti burung ini, maka terhiburlah hati yang risih ini. Dalam hati saja. Allah tahu tidak yang dalam hati? Wallahu alimun bizatis sudur. Allah mengetahui apa bisikan hati. Jadi ibu-ibu kalau menyumpahi orang, jangan cuang saya. Jangan dalam hati, Allah tetap tak tahu. Ini, ya kan? Adam kata Allah, pincang mata. Tak ajul dari Adam. Untuk hamba berpincang mata, dia pincang saya. Sudah mata berpincang, bukalah Adam. Dibuka mata. Sudah duduk sebelah kiri wanita cantik. Itu lebih cantik dari Manohara. Ya kan? Namanya Hawa. Berasal dari keinginan. Keinginan Nabi Adam ingin dapat teman. Ya kan? Dari apa? Dari tulang rusuk. Ba'a mangko ngilu tulang rusuk ambo ya Allah setelah ada padusi kau. Tulang rusuk engkau itu menambah capui untuk menciptakan teman engkau itu. Tulang rusuk luruh itu engkau. Jadi hindu apa Pak? Itu dari tulang rusuk engkau. Kalau kita padia saja engkau harus. Kalau tak pandai meluruhkan juga Pak. Nah, jadi ibu bapak hati hindu. Jangan kasar. Dielus-elus dia agar yang bengkok itu bisa lo. Di mana Ustaz tahu ibu-ibu kok tulang bengkok? Cuma agian tiap bahasa doa kenyo, kasado je tiap bahasa dalam betul agian nyo itu tu. Nyo dari tulang rusuk bengkok, nak kenyo tulang seorang. Setelah ada perempuan duduk sebelah kiri, langsung dipacik dengan Nabi Adam. Jangan, kata Allah, engkau belum nikah. Adi nikah Allah di Allah. Sia walinya Allah. Apa maharnya? Saadat. Sia saksinya malaikat. Apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nilai istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh beliau sebelum lahir namanya sudah ada. Dan itu diketahui oleh nabi-nabi sampai kepada Nabi Isa akan lahir seorang nabi akhir zaman yang namanya telah dahulu, tubuhnya terakhir. Awak mengkodegia namo de orang tua Pak setelah awak lahir. Baca lihat lo kelamin awak dulu. Tak langsung saja dia namo itu keluar tu. Berusia kalau laki-laki. Kalau dia namo dalam kandungan Namirudin, artinya lahir berusia kita cocok namanya. Nanti lahir loh. Nabi Muhammad tidak. Maka Abdul Muttalib ketika cucunya lahir, padahal bukan dia yang memberi nama, tidak tahu dia, tapi lidahnya digerakkan oleh Allah. Siapa nama cucumu Abdul Muttalib? Muhammad. Belum ada ketika itu orang di dunia ini yang bernama Muhammad. Muhammad kata Abdul Muttalib. Artinya apa itu? Orang yang banyak dipuji. Sampai ini Pak Baramului nama muji beliau tiap hari.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu miliaran manusia yang membaca itu sampai hari ini. Kenapa miliaran? Dunia ini bulat, Pak. Jadi setiap detik ada orang salat, setiap detik ada orang ngaji, setiap detik ada orang bersalawat, setiap detik ada orang bersyahadat. Karena dunia ini benar. Jadi tidak sunyi dari kalimat itu dunia ini siang dan malam setiap detik. Coba bayangkan berapa pujian-pujian mulut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah rugi orang tu? Tidak dapat syafaatnya dia kira nanti. Kalau di dunia aku bisa apa mencari tulang punggung ke orang berbangkai. Tapi dia kira nanti orang berbangkai kau banyak masuk neraka. Ya, nyoman zalim orang itu namanya. Iya kan? Alasan Ustaz mengicik itu apa? Rasulullah mengatakan dalam hadis, dari 1000 pemimpin, ada 1000 pemimpin tak kumpul kecil Nabi, cik nak masuk surga, 999 masuk neraka. Baca sejarah apa? Beberapa banyak kepala negara semenjak dulu itu zalim kepada rakyatnya, zalim kepada nabinya, zalim kepada ustaznya. Di negara aku lah para ustaz ditangkap, Pak. Lah ustaz tu menyampaikan nan bana. Perang ngewak nang kediubah tak ustaz disangkut tu. Ya kan? Kalau tak singgah jo kaji itu berarti awak salah ubah perangai. Mana dahulu kepala jo kopiah? Hah? Peraturan Allah tu kepala. Kopiah datang kemudian nafsu awak. Kalau kopiah sampai kepala nang keditara atau kopiah kedibuka. Orang nama nangko ustaz tu hanya karate dia Allah dia kira. Ya kan? Ndak kini seterupa sajak dulu. Semenjak dulu raja-raja menangkap nabi-nabi, malah membunuh banyak nabi itu yang terbunuh, Pak. Nabi Muhammad meninggal 63 tahun itu, Pak, masih ada sisa-sisa racun di paru-parunya. Karena nabi itu diracun oleh orang kafir. Ya kan? Jadi orang mali yang dalam Pak Tangkok Ustaz dalam Pak Tangkok kau habis Ustaz kau siapa nak majawak lah. Kita dah kenal Pak tu. Orang mali yang orang narkoba Tangkok lah tu. Orang membabat hutan Tangkok. Nama nangkok kan polisi, tapi itu disuruh dari atas. Nyata paso pula disuruh dari atasannya tu nyuruh ada anak paling tinggi siapa? Itulah nang bertanggung jawab pada nanti di akhirat. Jabatanku 10 tahun coba. Kalau kini Pak, ada kawan ingin 3 nak belian, tapi lah bisa aja nyoba memasukkan keluarganya Pak. Wajar bukan benar. Apa takut kamu? Aku kalau tak tangkap, nak ada baru umur bola 71. Tambah kadang dosa orang menangkap. Orang gaib lah uzur ditangkap. Ya. Jadi Nabi Adam pun berdosa.
kini katanya mau ke ibu lah. Kita tinggal tengkok nangkok. Mana dahulu Siti Hawa melanggar aturan Allah dengan Nabi Adam? Ibu-ibu jawab. Kalau ada namanya bu yang Siti Nabi Adam, itu ibu nak membaca sejarah. Pandai, pandai. Jadi nan melanggar dahulu Siti Nabi Adam ko de ibu de bini le nyoba produksi kepenganti nak do. Cie itu produksi hari itu nyok. Kalau kini banyak perangai Siti Hawa banyak gantinya dewa. Iya kan? Jadi wala taqraba hazihi sajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Jadi Siti Hawa berpikir-pikirnya ketika suaminya tak ada di sisinya, bahawa kau nyanyi nak suami dia. Apa kalau nak dakik kayu, kau tak boleh mendakik ke sini. Tak bisa dia tahan le dobo painya ke sana. Padahal suami berpitaruh tiok sawanta bapasan jam mendakik ke sini ndak dia indah bang. Suami ndak dojo pai ke sini. Kira do produksi rancak sini tu. Sedang babuai bu, babuai. Timbul cemburu Siti Hawa. Oh ada simpanan sekian. Pati dilarang dengan kamari. Orang itu arif. Dek, adek jangan cemburu dengan saya. Saya tidak ada apa-apanya dengan suami adek. Karena itu tidak mungkin kita berlainan makhluk. Saya ini jin. Ya kan? Sedangkan Anda kemudian dari segi umur saya sudah tua. Berapa umur kakak? Saya sudah berumur 6.000 tahun. Dengan arti kata lain, iblis sudah tinggal di sorga selama 6.000 tahun. Itu nang kita agak iba. Iblis ko masuk neraka nanya nang ketibo. Nyolah lah coba tinggal di surga. Awak alul dah. Masuk neraka lo nanti. Atau ko elo-elo salah perangai. Kalau ingin lo awak basawit, tanam bali kabunnya kena do. Jangan jadi ninja. Kabar si ko orang mencelok sawit ko bani ninja, sabanya tutui mukonya. Ninja lah. Di kerajaan elo-elo salah umur pendek, umur awak sih. Sementara ko keluar anak komandan kami, komandan di Darwang dulu, beliau itu dari tentara, nama beliau Pak Nasrul Sa'ad. Ternyata tentara ini juga berusaha boleh salah satu anaknya jadi tentara. Itu banyak kita lihat itu. Pak SBY adalah anaknya tentara, ikan. Tapi nak mau juga galih tu. Nak bagi orang betul saja. Ikan. Anak-anak komandan kami ko meninggal sakit pak. Tadi masuk WA kami. Ya kan? Kau dapat nyo Letnan Jenderal, ya kan? Kami selalu calon-calon apa nak ketiga. Tapi Allah berkehendak dia meninggal. Tentara tu nak tanggung latihannya pak, olahraganya baik tu. Kau pasus tu ya. Pindah tentu olahraga dia Allah do kalau umur awak lah ditentukan. Itu gunanya awak elok-elok di bumi kok. Jadi kepala rumah tangga, jadi suami yang baik, jadi petugas yang kalau awak mantiko jadi petugas pak, setiap orang lalu menyumpah awak, kau ada tak ada mati, matilah kurang aja lah. Nah dulu mendoa awak seorang. Jadi jadilah kita orang baik. Khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain.
Ba mengkomodo jo kakak kecil Siti awak. Ambo memakan buah iko. Kalau dimakan buah ko awet mudo awak. Siti awak bayo takun ke capek lain. Tarayu itu yo makan. Akhirnya terbang, terbuka pakaian surga, maka beliau bertelanjang tak berkait selai benang, maka ditutuplah tubuhnya dengan daun-daun kayu. Sudah tu datang air darah keluar dari rahim. Nah, suami tiba, dia menangis, bangun kau berdarah. Dia boyolah salah bang. Nak makan dia buah gua. Ambo tausiah dari sergo boleh. Lai sampai hati abang, ambo tausiah abang tiga si coach. Tamanua Nabi Adam. Kalau itu istri ambo ko berpisah ambo si abini ambo le. Iko sayang alun sampai cinta alun sudah. Ya kan? Awak masih mudo. Kok lah sagai ambo kan anda abini. Kalau nak mudo jangan. Nak mudo kalau lo mati bini, ingat mati bini pagi ganti sanjo sekali. Indah salah kami itu Ustaz, indah. Semua laki-laki indah baidah. Cuma kurang etis, ya kan? Kurang sedang berduka berdua lah ini. Boleh laki-laki seperti itu, boleh saja. Tapi etika kurang. Ya kan? Dimakan lolah dari Nabi Adam. Karena Nabi Pak baru sekali masuk muncul sabateh punya jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu paruik manulak dimutahkan rasa tak mungkin tasandek saja dirakuan jadilah jakun sampai kini. Tunggu kau laki-laki kau banyak kun Pak. Tasakui buah tu siko ndak lulu kalau lape ke bawah air lo Pak. Ya kan? Akan besar kesalahan beliau itu kedua-duanya. Tapi apa katanya? Dia sadar walaupun dia digoda setan, digelincirkan oleh setan, tapi ketika minta ampun yang disalahkannya bukan setan, tapi dirinya. Ini yang akan kita tiru, Pak. Kalau kita ada problem dalam hidup, kita teraniaya, jangan dituduh orang lain dulu, periksa diri kita. Iya kan? Nabi Adam tidak ada menyalahkan setan. Allah mengatakan fa'azallahu masyai'an. Keduanya digelincirkan oleh setan. Tapi ketika Nabi Adam minta ampun, doanya tidak ada menyalahkan setan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tidak ada dia menyalahkan setan, Pak. Oh Tuhan kami berdua telah menganiaya diri kami. Sekiranya Engkau tidak berkenan mengampunkan kami dan mengasihani kami, jadilah kami orang zalim. Ya kan? Maka minta ampunlah beliau. Tapi tidak dibikinnya dosa itu lagi. Ya dosa dengan Nabi Adam memakan binti COVID. Jadi kesalahannya cie itu saja, tak ada ulang-ulang lagi. Adiklah minta ampun tu diampunkan oleh fataba alaih, Allah menerima taubatnya. Maka Nabi Adam itu nanti kembali masuk surga. Kita juga begitu juga, putra-putra Adam, Bani Adam ini kita berkesalahan. Ulang mengalih bare tersebut de bare itu nyo salah kalau nyo ndak beriman. Nyo campur bare solok nyo bare dolok. Ulang mengalih onderdil nyo kecen itu nanasli kironyo kawe. Iya kan? Nyo kecen buatan Singapura pisau kiro buatan Sungai Buah.
Itulah kesalahan-kesalahan anak Adam. Kan? Itu Bapak ini. Kalau minta ampun, diampunkan di Allah. Sehingga Allah menyuruh awak minta ampun itu segera. Wasari'u, bersegeralah kamu minta. Kenapa Pak? Pertama kita tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Kalau kita tunda-tunda minta ampun Pak, awak menuju minta ampun, malaikat maut tiba. Di mana saja kita duduk, setidak-tidaknya dalam hati, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya kan? Jadi tiap hari kita minta ampun, tiap menit. Kan tak balik macam itu tu. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Panjang awak apa lagu Mai Ramal. Pada zikir itu tu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ini pandai mbong lagu. Apa itu dari kita istighfar kepada Allah. Kalau ingin panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ibu-ibu Allah tu. Allah tu tak bisa manusia melawan Pak. Si manusianya tak akan bisa orang itu melawan Allah. Gaib kata Allah, dia gaib Pak. Dimakan aja muawet ayu, dan awak tetap gaib. Ulang kayu-kayu kan bisa operasi ke luar negeri. Umurnya 65, ala mulai muka 7 tahun bawa. Ya kan? Tapi dek pitihnya banyak, nyoba oleh suaminya berubah ke Amerika. Tiba di rumah taman muang orang macam lihat bantu orang muang 40 aja dia. Rancak. Kira pembantu pulang kampung, terpaksa ibu kau membakar sarok. Sedang membakar tu tuange, bakar nyui muka kau lihat. Kira muka baru kau dari pelas. Jadi kita terima salah. Ambo 71 tahun modeko wajah ambo alhamdulillah. Ya kan? Tapi banyak juga orang mengatakan hati ambo. Salah satunya hati ambo kata dia. Buya, kata Buya dalam pengajian Buya kan tak kawini lah. Kalau menurut ambo dua dah bisa Buya begini. Katanya. Ya kan? Akan nyogatangan nanti ambo tu kan. Bu, kalau ambo mencalon jadi presiden lain nakah. Lain. Tapi ambo tak muat. Bang kalau nak muat apa? Saya bini dah doh. Ambo tahu diri ambo, nak satu saya boleh. Jadi sangkui-sangkuinya yang lain tak nak nampak cerita nampak. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi umur kita tak tahu kapan berakhir, maka jangan ditunda-tunda minta ampun. Yang kedua apa? Memang kita banyak kesalahan. Ya kan? Suami bersalah kepada istri dan anak-anaknya. Kenapa? Bininya mengandung, hanya bini jelek. Berapa kurang ajarnya? Bininya itu ya lah mengandung 9 bulan. Awal ini yang kelihatan jelek. Orang kalau tiko, orang kayak ibu hati orang rumah tu.
Iya kan? Nah, itu kesalahan. Minta ampun dan minta maaf kepada istri. Ya kan? Kalau Allah mengampunkan saja kekeliruan kita, walaupun dosa kita sebanyak buih yang dihasilkan ombak di pantai. Bisa tidak kita menghitung buih di pantai? Sebanyak itu dosa ditambah sebanyak itu, ditambah dosa sebanyak itu akan diampunkan oleh Allah. Kalau mau kita syarat sesudah itu apa? Jangan dibikin lagi. Sama dengan Nabi Adam. Sudah beliau bertobat, tidak dibikin lagi. Yang baik-baik saja kerjanya lagi. Ya kan? Itu yang kedua, kita banyak kesalahan. Yang ketiga, kenapa Allah menyuruh kita segera minta ampun? Beliau sayang kepada kita. Wallahu ghafurur. Nyoki cik itu Pak. Indah dicik sore suruh banyak surenya tu. Wallahu ghafurur rahim tu. Perisolah Al-Quran. Wallahu ghafurur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Begitu Allah, engkau saja yang malas minta ampun. Saya membuka diri 24 jam untuk mengampunkan kamu. Cuma kamu menambah dosa juga tanpa minta ampun. Yang ketiga, ibu-ibu dan ketiga-tiganya ya. Pertama, kita tidak tahu kapan ajal sampai. Kedua, kita banyak kesalahan. Ketiga, Allah itu sangat cinta kepada kita. Maka diingatkannya kita untuk segera minta. Orang minta ampun tadi kan orang masalah tuh. Tapi Allah memberitakan, asalkan engkau berbuat baik, sesudah itu wa jannatin arduhas samawati wal ard. Saya sediakan untuk tempat tinggalmu surga yang seluas langit dan bumi. Berapa luas langit dan bumi? Silakan ibu bapak baca buku Insinyur Nuklir, dan dia juga belajar agama, namanya Dr. Agus Mustafa. Ya kan? Berapa luasnya bumi dan langit? Kalau kita bikin kendaraan katanya secepat cahaya. Yang paling cepat di dunia ini selain dari malaikat kan cahaya. Dan malaikat itu juga diciptakan dari nur. Nur itu bisa diterjemahkan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3.333 km per detik. Bukan per jam, per detik. Coba kita padamkan lampu ini Bapak Ibu, anakku remaja. Kalau kalam tuh, adi duit ambil bansuan enggak nyetarang. Tidak, sekali langsung setarang. Begitu kecepatan cahaya. Dibikin kendaraan secepat itu, disuruh mengelilingi surga. Itu akan menghabiskan waktu 30 miliar tahun. Coba bayangkan. Mungkin sopir kendaraan itu manusia. Nah, manusia 85 lama. 95 lah pikun banyak. Iya kan? 95 tahun. Ini 30 miliar. Allahu Akbar. Begitu luasnya surga. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Ini suatu bujukan untuk kita lagi. Jadi orang muttaqin itu Pak, bukan orang yang berbuat baik semenjak dulu saja. Orang jahat kemudian tobat, tidak dia bikin lagi dosa, orang itu terkelompok kepada Coba bayangkan itu. Padahal kesalahan banyak Bapak. Jadi ketika memasuki surga, nampak pintunya awak tamanmu 60 tahun. Jadi jangan kita sia-siakan waktu kita. Karena kesalahan kita banyak, minta ampun. Allah bersedia mengampunkan. Setelah diampunkan, kita dikelompokkan jadi orang takwa. Tempat kita surga. Iya kan? Orang takwa itu apa ciri-cirinya? Pertama, jangan sempili. Keluar infak taruh. Kalau sempili masuk neraka. Kalau pemurah masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang pemurah.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah cerita kita malam kini, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya kan? Mudah-mudahan berpahala kita semuanya. Ya Allah, masukkanlah jamaah ini ke dalam rahmat-Mu. Untuk itu kita minta dengan hati yang khusyuk, secara terarah kita berdoa bersama. Tidak ada kita yang tidak mengaminkan. Tolong aminkan doa ini. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya hayya qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Ya Allah yang Maha Agung, karena ingin bersilaturahmi dan membangun ukhuwah Islamiyah, orang mukmin di Kelurahan Peranap, ya Allah, walaupun mereka berbeda surau, berbeda masjid, tapi malam ini datang semuanya, yang jauh dengan kendaraan, yang dekat berjalan kaki, untuk berkumpul di Masjid Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah telaga Rasulullah di dalam surga nanti, yang airnya terdiri dari air susu, air arak, dan air madu. Ya Allah, dengan rajinnya jamaah kami mengunjungi majelis ilmu ini, ya Allah, walaupun tempat beliau jauh dari sini, berilah beliau minum dengan air telaga Al-Kautsar itu nanti. Dan juga kebetulan masyarakat kami di sini yang sering membaca Al-Quran, maka diberilah masjidnya namanya Al-Kautsar. Segala kami yang datang ini bermohon, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga Engkau. Walaupun dengan amal yang berkurang-kurang kami tidak pantas masuk surga, ya Allah, tapi kami sangat takut untuk Engkau siksa dengan neraka Engkau, ya Allah. Untuk itu berilah kami kesempatan bertaubat, berilah kami kesempatan minta ampun, berilah kami kesempatan menjelang roh kami keluar dari badan, Engkau ampunkan segala dosa kami, ya Allah. Dan juga dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dan juga dosa seluruh ulama-ulama kami, pemimpin-pemimpin kami, yang selalu, ya Allah, di dalam hidup termasuk kami banyak berbuat kesalahan. Maka kesalahan akan hilang kalau Engkau berkenan mengampunkan kami. Ya Allah, kami mohon terimalah doa kami. Hanya Engkau yang bisa mengampunkan dosa kami. Engkau yang tahu bagaimana nasib kami, dan Engkau yang memutuskan hukum atas kesalahan kami. Tapi sebelum hukum yang Engkau saja mengadili nanti di hari kiamat, ya Allah, sebelum mati ampunkan kami, ya Allah. Mudahkan kematian kami dengan membaca La ilaha illallah. Hindarkan kami di dalam kubur dari azab malaikat mungkar nangkir, ya Allah. Dan hiasilah kubur kami dengan riyadul jannah, taman dari surga, ya Allah. Begitu juga saudara-saudara kami. Allahumma ansur li ikhwanina muslimin al-mujahidil Palestin, ya Allah. Allahumma ansur li ikhwanina mujahidil muslimin Palestin, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami bisa bermohon untuk melindungi saudara kami yang dibantai oleh Zionis Israel, ya Allah. Ya Allah, kami tahu dari hadis-Mu bahwa suatu saat nanti Palestina akan merdeka, akan berdaulat kembali. Bahkan nanti tidak ada orang kafir di sana, karena orang-orang kafir itu akan Engkau kalahkan, ya Allah. Namun sebelum itu datang, maka musibah yang sangat berat menimpa saudara kami di sana. Akhirilah itu semuanya dengan kasih sayang Engkau, ya Allah. Jadikanlah mereka itu terlindung dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dan begitu juga kami di tanah air kami ini, yang pernah dijajah oleh Belanda, tapi kami mengangkat senjata walaupun bambu runcing untuk merebut kemerdekaan yang sejati dari tangan penjajah.
Akhirnya kedua putra terbaik kami, yang satu lahir tahun 1901, yang kedua lahir 1902. Beliau yang mulia Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dengan gigihnya semua santri, ulama, bahu-membahu dengan tentara yang taat kepada Allah. Akhirnya penjajah lari dari tanah air kami berkat rahmat-Mu ya Allah. Untuk itu ampunkanlah dosa para pahlawan kami, yang mana Jenderal Sudirman hanya tinggal satu paru-paru, yang lainnya telah rusak sakit. Namun beliau hafal Al-Quran 15 juz. Beliau tidak mundur, ditandu di tengah hutan untuk memberi semangat kepada para prajuritnya ya Allah. Untuk itu jadikanlah Indonesia yang telah merdeka ini bersatu ya Allah. Tidak lama lagi kami akan melakukan pesta besar, memilih anggota legislatif, memilih kepala daerah, memilih presiden. Ya Allah, suhu politik akan semakin naik. Untuk itu kami mohon, jadikanlah hati kami tetap bersatu dengan tujuan memajukan bangsa dan negara kami. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan ya Allah. Jauhkan kami dari hasud fitnah ya Allah. Jauhkan kami dari sifat dengki ya Allah. Ya Allah, Engkau takdirkanlah pemimpin yang terbaik untuk kami di tahun 2024 ya Allah. Hanya Engkau yang tahu siapa yang Engkau takdirkan menjadi pemimpin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, lede yang maaf ambo kok salah. Baik. Salah ke manusia, ambo ucapkan terima kasih, dek lai dia maaf. Salah ke Allah, ambo minta ampun. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.